Halo semua, dan kali ini gua kedatangan HP yang katanya HP ini dibully oleh fansnya sendiri. Dan juga ini katanya HP hanya update bukan upgrade dari seri M, yaitu seri M4 Pro ya. Nah, HP apa itu ya? Ini HP Poco X5 5G. Ya, Poco X5 5G ini ada tiga varian warna. Ada warna black, blue, dan warna green. Dan yang gue pegang ini yang warna blacknya. Nah, harganya berapa? Ini harganya di harga 3.399.000 di RAM 6 GB dan internal storage 128 GB. Dan ada satu lagi yaitu yang harga 3.899.000, yaitu di RAM 8 GB internal 256 GB. Oke, langsung aja kita buka Poco X5 5G ini dan apa aja yang bakal lo dapat dari setiap pembelian unit Poco X5 5G ini. Oke, di setiap pembelian unit Poco X5 5G ini lo bakal dapat unitnya, tentu unit, terus dapat kartu garansi, buku-buku panduan, SIM ejector, dan dapat softcase ya. Terus dapat adapter charger 33 watt dan dapat kabel USB. Nah, secara build quality ini gue bilang sih udah cukup bagus dan sesuai ya, di harga 3 juta sekian lu dapet unit yang kayak gini nih. Nah, bagian belakangnya ini berbahan polikarbonat. Framenya juga ini masih plastik. Terus depannya ini, layarnya ini AMOLED 120 Hz. Nah, ini nyaman banget buat kalian gunain nonton-nonton ya, nonton Netflix maupun video seperti YouTube. Nah, itu enak banget untuk scroll-scroll media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok. Ini enak banget. Di 120 Hz-nya ini kerasa nyaman, nggak ada patah-patah waktu lu gunain media sosial. Nah, di bagian samping sebelah kanannya ini ada tombol power. Nah, tombol powernya ini juga bisa langsung untuk fingerprint. Terus ada volume naik turun. Nah, bagian atasnya ini ada lubang audio jack 3,5 mm, kemudian ada AR blaster, ada lubang mic. Nah, di sebelah kirinya ini ada tempat naruh SIM. SIM-nya ini hybrid tipenya. Bisa lu tambahin memori eksternal hingga 1 TB. Di bagian bawahnya ada lubang mic, kemudian ada lubang pengecasan dan ada speaker. Nah, sayangnya speakernya ini masih mono. Tapi meskipun speakernya ini mono, detailnya masih dapat, bassnya dapat, midnya juga dapat. Masih cukup kalau untuk kalian gunain hanya untuk kebutuhan yang standar-standar aja. Kecuali kalian penikmat musik, tentu speaker mono ini akan terasa sangat kurang. Kalau hanya untuk dengerin musik-musik biasa aja, buat kalian yang pengguna-pengguna standar masih masuk. Nah, dan bagian layarnya ini dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Ya, sayang banget ini masih Corning Gorilla Glass 3, belum 5 ataupun 6. Secara proteksi mungkin ini akan sedikit berisiko, tapi masih aman-aman aja karena dilindungi oleh Gorilla Glass 3-nya. Bagian belakangnya ini ada 3 kamera, yaitu 48 megapiksel. Kamera utamanya 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro kamera. Terus ada LED flash. Nah, dan masih mengusung desain dari Poco dengan desain kamera mengotak seperti ini. Kelihatan ya, ada tulisan Poco dan di bawah sini ada tulisan 5G. Waktu gua tes kamera, untuk kamera belakangnya ini udah cukup lumayan bagus, tapi kalau menurut gua ini masih standar ya. Nggak bisa kita bilang ini bagus banget untuk di kelasnya. Di kamera 48 megapikselnya, ultrawide-nya maupun makro kameranya. Di tes foto masih aman sih, tapi nggak bagus banget. Kondisi terang itu masih aman, tapi kalau kondisi low light ini kerasa banget dropnya ya. Detailnya kurang, tone-nya juga jadi berkurang. Kemudian di tes video ini hanya mentok di 1080 30 fps. Ya, sayang ya, memang nggak diperuntukkan untuk spek kamera ya. Hasilnya menurut gua masih standar-standar aja, nggak bisa minta banyak untuk di Poco X5 5G ini. Dan di tes videonya hasilnya kalian bisa nilai sendiri dari video satu ini.
Nah, kamera depannya ini 13 megapiksel. Ya, hanya satu kamera, not di bagian atas itu 13 megapiksel. Dan untuk perekaman videonya mentok di 1080 30 fps juga. Ya, kita nggak bisa berharap banyak untuk di sektor kameranya. Dan juga kamera depan maupun belakangnya ini belum memiliki fitur OIS ataupun AIS ya. Jadi masih kerasa banget goyang-goyangnya. Jadi nggak sestabil untuk HP-HP yang menggunakan fitur AIS dan OIS ya. Kalau kalian gunain untuk berlari tentu goncangannya masih kerasa banget. Untuk kamera depannya tadi video 1080 fps-nya menurut gua juga nggak bagus-bagus banget, standar ya. Dan untuk hasil videonya kalian bisa nilai sendiri. Kalau menurut gua sih ini lebih aman di saat tiang. Oke. Kalau menurut gua sih ini lebih aman di perekaman 1080 30 fps saat siang hari. Nah, saat malam harinya ini kerasa banget penurunan kontras dan detailnya. Secara performa ini dibekali Android 12 dengan MIUI 13 dan dibekali chipset Snapdragon 695 5G dengan GPU Adreno 619 dengan CPU octa-core hingga mencapai 2,2 GHz. Ya, kecepatannya hanya di mentok 2,2 GHz dan menurut gua itu juga standar untuk di harga 3 sekian jutaan. Dan ini juga disanding dengan RAM 6GB 128GB internal dan RAM 8GB internal 256GB. Jadi menurut gua secara performa ini udah lumayan kencang ya. Dan di tes Antutu Benchmark versi 9 dapat di skor 399 ribuan. Sedangkan di Antutu Benchmark menurut literaturnya itu di kisaran 400 ribuan. Ya, turun mungkin hanya 1 atau 2 itu wajar ya. Kemudian di tes Geekbenchmark di versi 6 itu dapat di single core di 869 dan di multicore-nya dapat di 1928. Ini menurut gua sih untuk chipset Snapdragon seri 6 udah lumayan kencang ya. Bisa dibilang ini kencang di kelasnya. Dan di tes CPU throttling test ini dapat di angka rata-rata di atas 80%. Meskipun ada penurunan grafik hingga di bawah 80, tapi rata-ratanya di atas 90. Nah, hampir di 100% juga. Jadi menurut gua untuk di Snapdragon 695 5G ini udah kenceng banget ya. Masih rata-rata di atas 90. Ini aman banget buat kalian main game. Nah, pas di tes main game Mobile Legends ini dapat di settingan high dengan refresh rate ultra. Nah, tentunya ini rata kanan dan dapat dimainkan dengan lancar. Lu mau main sampai jempol lu sakit juga ini masih enak-enak aja dengan dipadu dengan layar 120Hz AMOLED-nya. Terus pas gue coba di main 1 jam ini baterainya hanya berkurang sekitar 5%. Jadi awet banget. Mungkin ini sesuai sama julukan dari para kreator ya, bahwa Poco X5 5G ini lebih dipush di bagian performa, bukan di sektor kamera. Sesuai ya. Nah, pas di tes main game PUBG Mobile ini dapat di settingan refresh rate ultra dengan grafis smooth. Lo dapat mainin game ini dengan lancar tanpa ada frame drop. Mungkin ada tapi itu nggak signifikan. Nah, waktu gue coba naikin grafis di balance ini masih bertahan di refresh rate ultra. Nah, pas gue naikin grafisnya di HD itu langsung turun di refresh rate high. Nah, pas gue coba main PUBG Mobile ini di kurang lebihnya 1 jam baterainya berkurang sekitar 7%. Nah, menurut gue ini masih irit banget. Justru lebih irit dari Poco M4 Pro. Nah, kemudian Poco X5 5G ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt first charging. Katanya mengecas dari 0 sampai 50% itu kurang dari 30 menit. Dan bener aja pas gua tes ngecas di 0 sampai dengan 50% itu sekitar 25 menitan. Secara fitur ini udah dibekali NFC ya, tentu saja udah ada NFC. Kemudian sudah mendukung 5G. Terus masih ada fitur AR Blaster. Jadi kalau lu mau gunain untuk remote TV di rumah, remote AC di rumah, itu masih bisa lu gunain pakai Poco X5 5G ini. Terus untuk sensor sidik jarinya itu masih di samping, sama seperti seri-seri dari seri X-nya. Dan HP ini sudah mendukung sertifikat IP53, jadi anti debu dan anti percikan air. Jadi nggak juga lu harus ceburin di kolam renang, tentu itu nggak direkomendasiin banget dari gua.
karena ini hanya dipercikan air aja ya, bukan dicemplungin langsung di air sampai 2 atau 3 jam. Pasti HP-nya mati. Nah, jadi menurut gua Poco X5 5G ini bener aja dia di push di bagian performanya, nggak di sektor kamera. Karena di sektor kamera seperti yang tadi gua udah bilang ya, hasil video dan fotonya ya standar aja dan bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi untuk segi performa ini udah kencang banget untuk Snapdragon seri 6. Di harga 3 sekian jutaan untuk lu, menurut gua ini patut lu pertimbangin, meskipun sebenarnya masih ada pilihan-pilihan yang lain, kalau lu nyari yang performanya kenceng ya salah satunya ini Poco X5 5G ini. Lu udah dapet layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz buat nonton enak banget. Terus lu juga udah dapet baterai 5000 mAh yang irit banget, lu main game sampai berjam-jam gua rasa ini masih mampu bertahan. Mungkin cukup sekian aja itu review Poco X5 5G dari Des ID. Gua Agus Daet dari Des ID, sampai jumpa di video berikutnya.